Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Dita Trisandi. Oke, jadi kita punya segmen baru namanya Share With Me Dita Trisandi. Masya Allah Bevilla, baik, pada kesempatan kali ini di Share With Me Dita Trisandi itu akan membahas tentang kajian-kajian yang ringan-ringan saja ya, yang memang benar saya ini berharap kalau misalkan apa yang bisa saya sampaikan saat ini bisa ada manfaat yang kita bisa ambil ya, baiknya buat Bevilla yang menonton video ini, khususnya bagi saya sebagai pengingat diri Bevilla. Jadi di Share With Me kali ini kita akan membahas tentang topik-topik yang memang ringan. Jadi topik yang memang ini banyak sekali yang terjadi dalam lingkungan kita gitu ya, dalam lingkungan terhadap lingkungan keluarga kita atau juga lingkungan sekeliling kita yang memang saat ini banyak sekali terjadi. Dan qadarullah pada saat ini banyak sekali fenomena yang memang kita tidak asing ya mendengarnya itu tentang perselingkuhan. Jadi nah pada saat ini kita akan share bagaimana kita sebagai seorang istri ketika kita dihadapkan pada situasi di mana suami ini berselingkuh dengan wanita lain, Bevilla. Ya memang ketika kita menghadapi fase ini adalah sebuah ujian yang memang sangat berat dan sangat menyakitkan bagi kita, Bevilla. Jadi di dalam Islam juga perselingkuhan ini jelas-jelas sangat dilarang, Bevilla. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana sih sikap seorang istri ketika kita mendapati situasi seperti saat ini di fase ini. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan cara bersabar, bijaksana, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam pastinya ya. Jadi ini ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, Bevilla, ketika kita ada di dalam fase ini ya, fase di mana pasangan kita berselingkuh dengan wanita lain. Salah satunya adalah dengan cara memperkuat iman dan juga bersabar. Ya, bersabar dan juga memperkuat iman. Jadi sabar ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi semua cobaan, termasuk ketika kita ada di dalam fase ini, Bevilla. Jadi ingatlah bahwa setiap ujian dari Allah ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan pasti akan ada hikmah di balik yang terjadi ini kepada kita. Dan salah satunya adalah dengan cara memperkuat keimanan kita, dengan cara selalu mengingat sholat, tidak meninggalkan sholat, dengan cara memperbanyak zikir, Bevilla ya. Dan juga kita juga harus berdoa. Berdoa ini adalah bisa memberikan kekuatan batin kepada kita, Bevilla, ketika kita berada di dalam fase ini. Dan jangan lupa kita juga harus selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini melalui salat istikharah ya. Kita bisa menjalankan salat istikharah ini dan kita meminta untuk diberikan jalan keluar yang terbaik atas perkara-perkara yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan langkah selanjutnya yang bisa kita ambil ini, Bevilla, adalah dengan cara berkomunikasi dengan suami kita ya, dengan pasangan kita. Nah, usahakan ketika kita berdialog dengan suami ini, kita ini dalam posisinya itu dalam kondisi tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Karena ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah, ini tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ada nanti akan menambah ya, karena kita saling-saling emosi. Jadi kita berusaha untuk melakukan dialog terbuka dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan perasaan yang tenang. Bicarakan perasaan kita, ungkapkan perasaan kita kepada suami kita. Apa sih yang kita rasakan gitu ya kepada suami kita. Kita curahkan saja, kita kecewa, kita sakit hati apa. Dan kita juga harus menanyakan kepada suami kita kenapa sampai melakukan perselingkuhan itu bersama wanita lain. Apa yang harus kita jelaskan juga, Bevilla? Apa yang harus kita lakukan juga, Bevilla? Nah, di sini kita juga harus meminta penjelasan kepada pasangan kita ya. Kita juga meminta untuk pasangan kita, suami kita ini untuk selalu jujur dan terbuka mengenai hubungan itu. Dan niatnya juga ke depannya ini mau seperti apa gitu ya. Kita juga harus meminta kejelasan terhadap suami kita gitu tentang langkah selanjutnya yang akan diambilnya itu seperti apa.
Nah, itu adalah salah satu langkah yang bisa kita ambil ketika kita dihadapkan dalam fase suami kita sedang berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian, hal-hal yang bisa kita lakukan ini adalah dengan cara menilai pilihan atau menilai pilihan ini seperti apa. Ya, salah satunya adalah memperbaiki atau mengakhiri. Nah, ketika kita mempunyai suatu keputusan untuk memperbaiki pernikahan, kita juga harus tahu, kita juga harus bilang kepada suami kita, pasangan kita, untuk suami itu untuk menunjukkan penyesalan dan juga untuk memperbaiki hubungan. Cobalah untuk memberikan kesempatan kepada suami kita ketika suami sudah benar-benar bertaubat, suami sudah benar-benar memutuskan hubungannya dengan wanita yang menjadi selingkuhannya tersebut, maka itu ada kemungkinan kita bisa melanjutkan atau mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga kita gitu ya. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua ini adalah perceraian. Nah, ketika perselingkuhan yang dilakukan oleh suami kita terus berlanjut dan suami tidak menunjukkan keinginan untuk berubah dan masih juga ada hubungan dengan wanita yang menjadi selingkuhannya itu, maka Islam juga memberikan hak kepada seorang istri untuk meminta cerai atau khulu kepada suami. Nah, jadi yang namanya perceraian ini menjadi salah satu langkah terakhir ya, ketika upaya memperbaiki pernikahannya itu tidak berhasil, maka sang istri boleh mengajukan perceraian gitu. Karena ini alasannya syar'i, jadi boleh. Lalu bagaimana katanya teh ketika sang istri harus menghadapi wanita yang menjadi selingkuhannya suami? Nah, kita ini tidak usah membuang energi, apalagi sampai kontroversi langsung dengan wanita yang menjadi selingkuhan suami kita ini. Jadi di dalam Islam ini menjaga akhlak dan juga perilaku itu yang paling penting. Jadi kita itu harus menghindari kontroversi langsung ya, yang bisa memperburuk keadaan. Jadi kita ini harus fokus saja untuk memperbaiki hubungan kita dengan suami atau pasangan kita, Bevila. Nah, kalau misalkan kita harus menyikapinya seperti apa, ya udah biarkan saja wanita itu. Kita tidak usah membuang-buang tenaga, apalagi sampai menyambak rambutnya, memotong atau apa gitu ya, kita sampai berkata kasar atau melabrak wanita. Udah, kita biarkan saja. Kita tidak usah mengurus wanita yang levelnya itu jauh daripada kita. Kenapa saya bilang wanita itu levelnya jauh daripada kita? Karena dia sudah merendahkan dirinya untuk mau berhubungan dengan suami orang lain, maka wanita itu levelnya itu ada di bawah kita gitu. Jadi kita tidak usah menguras energi kita untuk memikirkan atau untuk membuat kita ini levelnya menjadi sama dengan wanita yang jelas-jelas nilainya itu lebih rendah daripada kita. Dan kemudian kita harus terus berdoa dan bertawakal, Bevila, memohon perlindungan dan juga pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesedihan, agar kita selalu dilindungi dari kejahatan orang lain. Termasuk kita juga dilindungi dari wanita-wanita seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, Bevila? Kita juga harus mencari dukungan, Bevila. Bisa dukungan dari sahabat, bisa dukungan dari keluarga gitu ya. Jadi kita jangan ragu untuk mencari dukungan emosional dari keluarga atau sahabat dekat yang dapat kita percaya gitu ya, yang bisa memberikan nasihat yang baik untuk kita. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan dukungan dari keluarga atau sahabat, kita juga bisa melakukan konseling pernikahan. Nah, pertimbangan untuk mencari bantuan konseling pernikahan Islam ini di mana kita dan suami kita ini bisa mendapatkan panduan gitu ya dan solusi sesuai ajaran agama Islam. Jadi bagaimana ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti di dalam konseling pernikahan ini, dan yang melakukan konseling pernikahan ini bukan kita saja sebagai seorang istri, tetapi suami kita juga harus melakukan konseling pernikahan ini. Jadi kita sama-sama diberikan solusi gitu ya, jalan keluarnya untuk ke depannya rumah tangganya ini mau dibawa kemana gitu. Nah, kemudian kita juga sebagai seorang istri ini harus bisa menjaga kesehatan mental dan juga fisik. Nah, perselingkuhan ini bisa berdampak besar ya pada kesehatan mental dan fisik kita, Bevila. Jadi pastikan untuk tetap menjaga diri kita ini baik-baik. Kita harus tetap makan walaupun kita sedih, walaupun kita kecewa, walaupun kita merasa tersakiti, merasa terzolimi, kita tetap harus makan. Kita juga harus makan makanan yang sehat. Kita juga harus tetap berolahraga dan juga
menghindari stres yang berlebihan. Kemudian ini penting nih, kita juga jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi ingat ya, bahwa perselingkuhan ini adalah pilihan suami atau pilihan pasangan kita. Itu bukan karena kesalahan kita ya. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri atas tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini gitu. Karena kalau misalkan kita menyalahkan diri kita sendiri, itu bisa berdampak kesehatan mental kita itu akan terganggu gitu ya. Karena ya memang itu sudah kesalahan pasangan kita. Kita tidak usah menyalahkan diri kita sendiri atas tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, Bevila. Oke, Bevila, jadi ya menghadapi perselingkuhan ini memang bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi kita ya. Apalagi yang mungkin saat ini, yang ada di fase ini, mungkin dari setiap keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, bijaksana, dan juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dari agama Islam gitu. Jadi tetap kita nomor satunya itu adalah meminta pertolongan Allah, dan juga kita juga harus berkonsultasi dengan orang-orang yang memang bijaksana dalam bidangnya gitu kan ya. Dalam bidang agama adalah cara yang terbaik untuk menemui solusi terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga. Nah itu dia Bevila, di Share With Me kita kali ini memang cukup dalam ya, karena kita membahas tentang rumah tangga. Jadi itu adalah salah satu langkah-langkah yang bisa diambil oleh seorang istri ketika suaminya sedang selingkuh gitu ya. Jadi semoga kita semua yang sedang berada di fase ini selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Kita tetap dikuatkan hati, kita tetap harus bisa berbaik sangka kepada Allah, tetap meminta pertolongan Allah, dimintakan jalan yang terbaik untuk kita semua. Baik, kalau misalkan video ini merasa bermanfaat untuk kita semua, boleh di-share Bevila ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.